Hai guys, kembali lagi channel YouTube Bukaholic Body. Aku mau buat book tag lagi. Seperti biasa di channel itu random banget, ada review, ada book tag, ada Shopee haul dan lain-lain, ada manga haul. Pokoknya banyak gitu, kayak bervariasi aja. Nah kali ini tuh aku mau bikin book tag lagi, yaitu book buying habits tag. Nah, kebiasaan membeli buku. Jadi bercerita tentang kebiasaan aku membeli buku itu gimana. Ini tuh ada 10 pertanyaan sebenarnya, tapi yang di pertanyaan ke-10 itu sebenarnya diminta untuk tag orang lain. Seperti biasa aku tidak akan melakukan itu karena aku nggak tahu mau tag siapa, jadi aku akan menjawab 9 pertanyaan aja untuk book buying habits tag. Kita mulai aja ke pertanyaan pertama. Apakah kamu merencanakan buku yang ingin kamu beli selanjutnya, atau kayak impulse buy itu, kayak belinya tuh mendadak aja? Aku dua-duanya sih. Kadang aku rencanakan kayak nanti aku pengen beli ini yang masuk dalam wishlist aku, yang masuk dalam buku yang pengen aku punya gitu, jadi aku rencanakan pengen beli ini. Kadang juga impulse, ya kayak mendadak aja, tiba-tiba scrolling Shopee terus nemu ada judul yang menarik, atau nemu oh judul ini tuh aku dulu pengen baca tapi belum sempat beli, jadi akhirnya impuls aja, kayak mendadak aja beli gitu. Jadi dua-duanya, aku bisa dua-duanya, bisa mendadak, bisa direncanakan. Bagaimana caramu menentukan buku apa selanjutnya yang akan kamu beli? Nggak ada sih, biasanya ambil dari wishlist, atau enggak ya mendadak aja kayak tadi yang di nomor 1. Nggak ada cara menentukan secara spesifik, pokoknya sesuai mood aja, pengen beli buku apa, atau enggak nemu judul bagus apa, akhirnya beli. Kayak sebelumnya kan yang video unboxing sama book haul Caraval dan Babel. Kalau Caraval dan Babel itu aku bisa beli karena dia udah lama di wishlist aku, terus pas lagi scroll Shopee dia lewat lagi, terus aku ingat oh dulu aku pengen banget baca buku ini, akhirnya beli Babel dan Caraval. Sekarang pertanyaan 3. Belinya di mana? Sejauh ini 100% 100% aku belinya di online shop, itu Shopee biasanya. Bukan biasanya, emang selalu Shopee, di online shop. Terus juga apalagi pertanyaannya, large versus small, apanya yang besar versus kecil? Oh, langsung jumlahnya kali, ada belinya dalam jumlah banyak atau dalam jumlah sedikit, itu tergantung juga budgetingnya gimana, uangannya lagi gimana, apakah ada uang lebihan. Kalau ada uang lebihan mungkin beli agak jumlah yang agak banyak. Itu pun biasanya aku campur dengan buku bekas, jadi ada buku baru, ada buku pre-love gitu. Tapi kalau lagi budgetingnya sempit, jadi belinya paling 1-2 buku gitu, 3 buku juga bisa. Jumlahnya nggak nentu sih, tergantung situasi. Terus physical or digital sejauh ini, atau audio, sejauh ini physical sih, selalu belinya physical. Baru atau bekas, tadi aku udah ngomong sebelumnya, bisa dua-duanya. Aku kadang beli baru, kadang beli bekas. Kalau bekas tapi kondisinya masih bagus dan penawaran harganya oke, biasanya aku beli bekas. Terus tentang perpustakaan kecil ini, aku lihat dari konten-konten orang luar negeri ya, mereka itu kayak buat perpustakaan kecil gitu, kayak free libraries di depan rumah mereka. Jadi kayak orang bisa minjam buku dari perpustakaan kecil yang ada di depan rumah orang-orang. Nah di Indonesia tuh nggak ada yang kayak gitu ya, nggak ada library kecil, adanya library besar, yang maksudnya perpustakaan nasional biasa yang dalam ukuran besar. Nggak ada kayak di luar negeri tuh, nggak ada yang di depan rumahnya dibikin kotak-kotak yang isinya buku buat orang pinjam, orang stranger, orang asing pinjam buku, itu nggak ada di sini. Jadi aku nggak bisa komentar tentang ini. Tapi kalau pertanyaannya apakah pinjam buku di perpus, iya aku sering pinjam buku di perpus. Kayak 3 buku ini tuh pinjam di perpus di kota aku. Itu ada Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, The Summer I Turned Pretty, sama Keajaiban Toko Kelontong namanya. Aku baru mau lanjut baca buku ini, terus dapat kabar duka dari Instagram itu Keigo Higashino udah meninggal dunia ya. Rest in peace Sensei Keigo Higashino.
Ya jadi aku kadang-kadang pinjam di perpus juga. Pertanyaan berikutnya tuh pertanyaan kelima. Bagaimana perasaanmu ketika habis mendapatkan buku gitu ya? Senang sih, selalu pasti happy. Terus biasanya aku selalu share sih di konten YouTube kan, entah itu shorts atau versi landscape yang long form video kayak sekarang, selalu share. Bagaimana perasaanmu ketika melihat bukumu yang belum dibaca? Apakah itu jadi sebuah masalah jika jumlah yang belum dibacanya itu terlalu banyak atau terlalu sedikit? Selalu pusing sih kalau lihat jumlah buku yang belum dibaca, itu berarti kan TBR-nya masih menumpuk ya. Cuma nggak juga yang sampai kepikiran banget sih, nggak masalah juga ditumpuk, nanti kan bisa dibaca di kemudian hari. Jadi aku nggak mempermasalahkan jumlah menumpuknya masih sedikit atau jumlah TBR-nya tinggal sedikit atau masih banyak, nggak masalah. Selama aku prinsipnya adalah yang penting aku punya bukunya dulu, jadi kalau ada mood untuk baca tinggal ambil terus baca. Bagaimana kamu menentukan jumlah buku yang belum dibaca itu adalah jumlah yang benar? nggak ada aku tentukan. Kayaknya kalau aku perkirakan sih buku di lemariku jumlah yang belum dibacanya mungkin 50 atau mungkin 80 buku. Pokoknya banyak banget, puluhan buku gitu. Jadi aku nggak menentukan harus segimana batasan jumlah yang belum dibaca, karena prinsip aku tadi yang penting punya bukunya dulu. Jadi kalau momennya dapat, moodnya dapat, tinggal ambil terus baca. Yang bahaya adalah kalau moodnya dapat, momennya dapat, terus bukunya nggak punya. Menurut aku itu lebih bikin stres sih. Terus 8, apakah kamu punya permainan untuk TBR atau cara untuk membaca mereka? Iya, terkadang aku tentukan bulan ini mau baca buku apa, atau tahun ini mau baca buku apa. Kan sebelumnya tuh di 2025 akhir aku bikin buku apa aja yang mau aku baca di 2026. Jadi itu adalah buku-buku yang aku prioritaskan untuk dibaca di 2026. Jadi terkadang bikin kayak gitu, bikin buku prioritas yang harus dibaca. Terus pertanyaan terakhir, apakah kamu punya masalah dengan pembelian buku? Jika iya, bagaimana sifatnya dan bisakah itu disesuaikan? Iya sih, kayaknya aku punya book buying problem, karena ya itu tadi prinsip untuk lebih baik punya bukunya walaupun belum dibaca. Akhirnya itu buku yang belum dibacanya menumpuk, kayak TBR-nya menumpuk gitu. Dan juga sering terjadi tuh impulse buying, yang kayak belinya secara kalap gitu, secara mendadak, gara-gara mungkin lihat diskonan atau ke-trigger stoknya menipis ke-trigger lihat buku ini kok stoknya makin tipis, jadi akhirnya impulse buying. Ya ada permasalahan sifatnya seperti itu. Kalau cara mengatasinya, kalau saat ini aku buat notes kayak gini untuk reminder. Bulan ini nggak boleh beli ini, bulan ini nggak boleh beli ini, boleh beli di bulan ini, kayak beberapa bulan kemudian. Jadi kayak ada book buying ban. Tapi apakah book buying ban-nya berhasil? Sejauh ini belum berhasil, tapi akan aku terapkan lagi book buying ban sih. Jadi ya itu guys, 9 pertanyaan berkaitan dengan book buying habits, kebiasaan membeli buku aku. Kalau kalian kebiasaan membeli bukunya kayak gimana? Apakah impulse buying juga kayak aku? Terus prinsipnya gimana kalau kalian buku yang tidak dibaca? Menurut kalian itu gimana? Kalian punya buku yang tidak dibaca sebanyak apa? Kalau aku banyak banget, kayaknya sekitar 50 sampai 80 buku. Aku nggak pernah hitung secara pasti, tapi perkiraan aku sekitar segitu sih buku yang belum aku baca. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.